الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكاهن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أبي ومن أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidu waladi adam wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM serta pengurus Masjid Nurul Ittihad dan jajarannya. Yang saya muliakan para jamaah Masjid Nurul Ittihad, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mengkaji lagi kata-kata mutiara, kata-kata hikmah dalam kitab Al-Hikam karya monumental Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam mukadimah Al-Hikam dikemukakan beberapa kata hikmah atau kata-kata bijak, antara lain sebagai berikut: kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang dalam perjalanan atau musafir. Janganlah berkata ghibah atau namimah atau membicarakan aib seseorang atau mengadu domba. Jangan membalas orang yang telah mengganggumu. Barang siapa tidak berilmu, maka tidak berharga di
tidak sabar, beralasan misalnya tidak berguna ilmunya. Barang siapa yang tidak bertakwa, tidak berharga di sisi Allah. Maafkanlah orang yang menganiayamu, berilah pada orang yang ingkir padamu, dan berlaku baiklah pada orang yang jahat padamu. Ini kata-kata hikmah Ibnu Athaillah itu rasa-rasanya berbeda dengan hati nurani kita pada umumnya, ya, manusia pada umumnya. Bayangkan kita harus memberikan sesuatu kepada orang yang kikir. Dia kikir sekali kepada kita. Kita jangan dibalas kikir lagi, harus memberikan sesuatu. Berlaku baiklah pada orang yang jahat pada orang ini. Jahat sekali ketika dulu masa muda kita atau sudah masa tua. Tapi kan kata Ibnu Athaillah, masa orang jahat dibalas dengan jahat pula. Janganlah kita berbaik-baikan pada orang yang jahat padamu. Luar biasa, ya. Jamaah sekalian, kata-kata bijak yang saya sampaikan pada bagian awal ini semuanya dari buah pikiran Ibnu Athaillah dalam pembukaan Al-Hikam. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, ya, insya Allah, berdasarkan pengalaman di masjid kita Al-Ittihad, setiap hari besar Islam suka ada santunan yatim piatu. Demikian juga Yayasan Makmur Utama yang dipimpin oleh Ketua DKM kita, Bapak Kiai Haji Ansori, secara rutin memberikan biaya sekolah kepada anak yatim piatu dan anak-anak duafa. Untuk biaya semesteran misalnya. Dalam kaitan itu saya dalam forum ini mengajak para jamaah, jika ada yang ngamen di depan rumah, baik yang suka bawa gitar maupun yang Assalamualaikum Bapak, kasihanilah aku belum sarapan, sudah lapar, satu hari belum makan. Kadang-kadang ada musafir atau peminta-minta yang suka mengatakan seperti itu. Jadi jika ada yang ngamen di depan rumah, janganlah diusir dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Berilah, ya, dengan uang recehan disuruh 2.000 atau segidonya, berapa saja. Jadi kalau jangan diperlakukan misalnya dengan dibentak atau diusir, ya, betapa sakitnya dia. Jamaah sekalian, dalam mukadimah Al-Hikam juga ada ajakan, marilah kita mencintai majelis ilmu
sesuai dengan sabda Rasulullah, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim dan muslimah dari buaya hingga liang lahat. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Juga semoga kita kelak mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, bicara tentang kitab Al-Hikam, ada sedikit mengulang. Selama berabad-abad hingga sekarang, kitab Al-Hikam ini telah menjadi kitab yang sangat populer di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Kitab Al-Hikam ini bahkan telah menjadi salah satu kitab yang banyak dikaji di sebagian besar pesantren-pesantren di Indonesia. Yang saya tahu misalnya pesantren Awipari, pesantren Cilendek, pesantren Cipasung, itu semuanya di Tasikmalaya selalu ada bahasan khusus tentang kitab Al-Hikam. Pesan-pesan nasihat yang terangkum dalam kitab ini menjadi pelita bagi orang-orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh Masjidul Ittihad yang insyaallah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair Arab menulis, kemarin juga sudah disinggung oleh Ustadz kita dalam Muqaddimah Ulumul Quran. Bunyinya begini: Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi ini menunjukkan beliau sangat sehat. Pasokan oksigen ke seluruh tubuh hingga ke otak sangat cukup, sehingga beliau selalu dalam kesehatan yang prima. Minum dalam bukalan taruh balang wakoran zubabatun abadan fidismil hasani. Binatang-binatang pun tidak lari menjauh darinya, dan seekor lalat tak pernah hinggap di tubuhnya yang indah. Jadi seluruh hewan itu patuh tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zubabatun abadan fi jismil hasan. Betapa indahnya badan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai seekor lalat pun tidak punya nyali hingga di badannya, ya. Jadi lalat tidak mau hinggap di badan Rasulullah yang agung. Bikhalfihi ka'amanil ru'yatan sabatan. Yang ada di belakang tampak nyata seperti di hadapannya. Nabi SAW sanggup
menyaksikan belakang sama seperti menyaksikan depan. Rasulullah memiliki pandangan yang sama baik ke depan maupun ke belakang. Diceritakan dalam sejarah, Rasul suka berdagang ke negeri Sam, diantar oleh beberapa sahabat. Yang antar berada di belakang Nabi, tapi beliau bisa tahu siapa-siapa saja yang ada di belakang beliau. Jadi pandangan ke depan sama dengan pandangan ke belakang. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Tiada pernah terlihat bekas air seni yang dikeluarkannya. Jadi beliau sebagai manusia biasa seperti kita, buang air kecil, ya, buang air besar. Tetapi sama sekali tidak ada bekas, tidak ada bekas tatkala buangnya aja. Kan dalam cerita ada sahabat yang iseng gitu ingin melihat apa benar itu tidak ada bekas buang hajatnya kalau Nabi ngintip dari kejauhan. Setelah selesai beliau buang hajatnya, langsung si sahabat tadi melihat ke kamar mandi misalnya, betul tidak ada bekasnya gitu. Jadi besar sekali tidak berbekas tatkala buang hajat. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Hatinya tidak pernah tertidur walau mata terpejam. Beliau tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur walaupun matanya ya tampaknya sedang tidur terpejam, ya. Wa yuradillahu bisyamsi faqali. Tidak ada bayangan walaupun berjalan di bawah terik matahari. Rasulullah adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, sehingga ketika cahaya datang tidak terlihat bayangan beliau. Hal itu sering disaksikan oleh para sahabat. Para sahabat sering geleng-geleng kepala saat menyaksikan beliau, ya. Kafahu qad alaka qauman idza jalasu. Dua pundaknya tampak lebih tinggi dari pundak kaumnya saat duduk bersama. Jadi dua pundak beliau itu senantiasa lebih tinggi dari para sahabat. Dalam riwayat, Rasul postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Tetapi ketika di tengah-tengah para sahabat, beliau paling menonjol, terlihat jelas. Indal wiladati sifiyada bimuhkatani. Ketahuilah saat terlahir dia sudah dalam keadaan dihitan. Itu kan luar biasa, ya. Telah tersunat tatkala lahir ke dunia. Jadi ternyata Rasulullah sudah dihitan saat dilahirkan. Ini menggambarkan Rasulullah itu memang manusia suci. Rasul dijaga kesuciannya dari lahir hingga akhir hayatnya.
Jamaah sekalian, wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya nih, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Kemudian Rasulullah bersabda lagi dengan pertanyaan yang berbeda, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan utang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berutang dengan manusia. Ketika itu para sahabat mereka masing-masing berkata, mana ada Rasulullah SAW berutang dengan kita? Kita yang banyak berutang kepada beliau. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Adakah aku berutang kepada kalian? Tolong dijawab, adakah aku berutang kepada kalian? Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha, seorang sahabat mantan preman, ya. Sebelum masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan masalah ini. Seandainya ini yang bukan, maka aku minta engkau bayar dulu dan engkau selesaikan. Tapi seandainya bukan utang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa. Rasulullah SAW berkata, sampaikanlah wahai Ukasha. Maka Ukasha pun mulai bercerita. Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi. Wahai Rasulullah, mendengar itu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya itu adalah utang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul kau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang tinggi Ukasha berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan seperti itu. Ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha, sungguh kau tidak berperasaan Ukasha.
di rumah Fatimah anaknya. Lalu Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan ukasa untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa ukasa tidak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukulah aku, anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada ukasa. Setelah mengambil cambuk itu, ukasa menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi ukasa sambil berkata, ukasa, kalau kamu hendak memukul, pukul aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau kau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah SAW bersabda dengan lembut, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dan ukasa. Ukasa menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi ukasa sambil berkata, ukasa, kalau kau mau memukul Rasulullah, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dan ukasa. Ukasa menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW. Dia menghalangi ukasa sambil berkata, ukasa, pukullah aku. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai ukasa. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dan ukasa. Ukasa semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan ukasa sambil memohon, wahai paman, pukulan kami paman, kakek kami sedang sakit, pukulah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman ukasa. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang ukasa berkata, bagaimana aku mau memukul kau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas mimbar dan aku di bawah. Kalau kau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah ini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik, kekasih Allah itu
sedang beberapa batu terikat di perutnya, pertanda beliau sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Musa, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka padamu. Ukasah langsung mendekat menuju Rasulullah SAW. Tidak terduga-duga, cambuk di tangannya dia buang jauh-jauh. Kemudian dia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasah berkata, ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhmu dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah. Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Satu persatu bergiliran. Akhirnya semua jamaah yang ada di masjid diberi kesempatan memeluk Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, semoga dengan mendengarkan kisah ini, bila ada air mata, ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian subuh ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat